Selamat bertemu dengan Dapur Gereja bersama Albert Wiyadi. Teman-teman Dapur Gereja adalah channel yang menyajikan informasi mengenai hal-hal di sekitar gereja, tapi terbatas pada yang saya ketahui saja. Jika Anda ingin menambahkan informasi, silakan tulis di ruang komen. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari Dapur Gereja, silakan subscribe channel ini. Jika konten ini baik menurut Anda, silakan klik jempol ke atas. Jika Anda ingin orang lain atau teman juga mendapat informasi tentang konten ini, silakan share. Jika Anda ingin mendapatkan notifikasi bila ada informasi terbaru dari Dapur Gereja, silakan klik gambar lonceng. Terima kasih. Dalam tayangan ini saya akan menyampaikan tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apa itu maksudnya? Maksudnya, orang Kristen sering mengatakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bila diartikan parafrasa adalah sebagai berikut. Menerima Yesus artinya mau mengakui ajarannya sebagai kebenaran dan menerapkan ajaran itu dalam kehidupannya. Menerima Yesus sebagai Tuhan artinya mau mengaku Yesus sebagai pihak yang dihormati dan yang mempunyai segala sesuatu atau alam semesta. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Menerima Yesus sebagai Juru Selamat artinya mengaku Yesus sebagai pihak yang bisa menghindarkan dirinya dari hukuman Allah di neraka dan membawanya masuk ke surga. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi artinya menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi artinya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa perwakilan menerima sendiri Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya. Penerimaan itu tidak melalui wakil, tidak melalui perantara, tapi dia sendiri yang bertindak dan berurusan langsung dengan Yesus. Penerimaan Yesus itu penting. Penerimaan Yesus secara batin dan lisan itu penting. Karena penerimaan itu akan menentukan keselamatan yang bersangkutan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tentang keselamatan dan Juru Selamat, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Dialah dalam kurung Allah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan
berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya dalam kurung Allah sendiri, dan telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Keselamatan adalah hal pribadi. Waktu saya masih kecil, saya terbiasa mendengar ungkapan wong wedok kuwi swarga nunut neraka katut. Wanita itu surga akan ikut, neraka terikut. Artinya kira-kira begini. Seorang istri atau wanita itu akan mengikuti nasib suaminya. Jika suaminya masuk surga, sang istri akan ikut masuk surga. Tetapi jika suaminya masuk neraka, sang istri mau tidak mau akan diikut sertakan masuk neraka. Dapat disimpulkan bahwa dalam budaya Jawa dahulu, seorang istri atau wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Nasibnya tergantung sepenuhnya pada suami, bahkan untuk urusan surga neraka. Ajaran Alkitab tidak demikian. Setiap orang laki-laki maupun perempuan harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di hadapan Allah. Seorang wanita bisa menentukan pilihannya pada jalan ke surga yang ditetapkan Allah. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Frasa setiap orang menunjukkan bahwa tiap pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, harus menentukan pilihannya sendiri. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, kalau ingin selamat harus menerima Yesus sendiri, memiliki juru selamat sendiri. Dia harus beriman sendiri, tidak bisa numpang atau membonceng orang lain. Agama bisa diturunkan dari orang tua ke anak, tetapi keselamatan tidak bisa diturunkan. Setiap orang dewasa harus bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri. Dia harus menerima sendiri Yesus sebagai juru selamatnya. Bila seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, dia diberi Roh Kudus dan layak untuk hidup di surga. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum,
sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kesimpulan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah istilah lain dari beriman kepada Yesus. Saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia dikaruniai atau diberi Roh Kudus oleh Allah. Sejak saat itu, namanya terdaftar di surga. Tadinya terdaftar di tempat penghukuman, dalam kurung maut atau neraka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.